Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal dan Sekuritas, Pak Yusran Bahtiar, SEMAK, karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Saya atas nama Nurul Mutiara dengan NIM 219200021 yang bertugas sebagai moderator. Adapun rekan saya yaitu Rina Sherlina dengan NIM 219200008 dan Depianti Yunus dengan NIM 219200019. Adapun materi yang akan kami presentasikan terkait dengan investasi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Rina Sherlina sebagai pemateri pertama untuk memaparkan presentasi kami. Pengertian investasi. Tandalin mengungkapkan bahwa investasi adalah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang. Sebagai imbalan atau waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Menurut Jogianto, tipe-tipe investasi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi langsung, dan yang kedua, investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli secara langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan, baik melalui perantara atau dengan cara yang lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan cara membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. B. Tujuan investasi. Tujuan investasi menurut Tandalin dan Puspita adalah yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Tujuan investasi juga terbagi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang meliputi yaitu persiapan masa pensiun, mengamankan kekayaan, dan biaya pendidikan anak. Adapun investasi jangka pendek yaitu mendapatkan tambahan dan untuk sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan cash flow, dan yang ketiga bisa melakukan pencairan sewaktu-waktu. Selanjutnya, C. Proses investasi. Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut dilakukan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah dalam proses investasi sebagai berikut. Subir tahun 2011 halaman 48. Poin pertama, menentukan kebijakan investasi. Dalam hal ini, pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya dan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan. Poin kedua, analisis sekuritas. Tahap ini pemodal melakukan analisis terhadap sekuritas individu atau sekelompok sekuritas. Poin ketiga, pembentukan portofolio. Portofolio berarti sekumpulan investasi. Poin keempat, melakukan revisi portofolio. Tahap ini merupakan pengulangan terhadap 3 tahap sebelumnya. Adapun tahap keputusan investasi yang berjalan terus-menerus sampai tercapai investasi yang terbaik, yaitu yang pertama, penentuan tujuan investasi. Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah penentu tujuan investasi yang akan dilakukan oleh masing-masing investor dengan tujuan berbeda-beda tergantung dari keputusan investasi yang dipilih investor. Yang kedua,
Penentuan kebijakan investasi tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi yang meliputi pengukuran kinerja portofolio dan pembandingan hasil 15 pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.